Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia dari Prodi Pendidikan Biologi B tahun 2022 dengan NIM 1304622024. Kali ini saya akan membahas tentang materi integrasi nasional. Sumber pertama yang akan dibahas dalam materi ini yaitu pengertian. Apa sih pengertian tentang integrasi nasional? Integrasi nasional itu merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat, sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan itu bisa meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, serta faktor kebangsaan lainnya. Nah, integrasi nasional itu menjadi hal yang sangat penting bagi negara yang heterogen seperti Indonesia. Pengertian menurut para ahli. Menurut Safroddin Bahar, integrasi adalah upaya penyatuan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Sedangkan menurut Nasarudin, integrasi merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, politik, budaya, serta ekonomi. Menurut Sunyoto Isman, integrasi merupakan suatu proses saat kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan antar kelompok. Menurut Julianti Suroyo, integrasi merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Terakhir, menurut Ramlan Surbakti, integrasi merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Aspek pertama dari integrasi nasional adalah kaitannya dengan politik. Dalam hal ini, integrasi politik terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Untuk pembahasan yang pertama yaitu integrasi politik pada dimensi vertikal. Nah, dimensi ini merujuk pada hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antar pejabat dengan rakyat agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dan saling bekerja sama untuk menciptakan politik yang partisipatif. Pada pembahasan yang kedua yaitu integrasi politik pada dimensi horizontal. Pada dimensi horizontal ini merujuk hubungan antar masyarakat, antara daerah, antar suku, umat beragama, antar kelompok, serta golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Jenis integrasi nasional yang kedua adalah integrasi ekonomi. Maksud dari integrasi ekonomi itu proses penyatuan berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dengan kata lain, masing-masing daerah itu saling membutuhkan serta saling membantu dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Ada yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, kayak misalnya suku, agama, serta ras. Faktor-faktor dari integrasi nasional. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong itu ada 3. Pertama, kepercayaan dan toleransi. Kedua, sikap saling pengertian dan juga sikap saling perhatian. Ketiga, fundamentalisme serta keterbukaan. Untuk faktor penghambatnya, yang pertama itu masyarakat Indonesia yang beragam. Kedua, luas wilayah dari Indonesia. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Yang terakhir, erosi budaya adat. Kasus yang saya ambil yaitu terorisme bom Bali serentak. Bom Bali serentak itu terjadi pada malam Natal tahun 2000 di 13 kota di Indonesia, mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan kota lainnya. Serangan yang terjadi secara serentak ini menyebabkan 16 orang meninggal dan 19 orang terluka.
Serangan-serangan bom tersebut dikomandai oleh Encep Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali, salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah kelompok afiliasi Al-Qaeda di Asia Tenggara. Saat ini, Hambali berada di bawah penahanan militer Amerika Serikat di pangkalan militer Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Ia ditetapkan sebagai kombatan dan akan menjalani persidangan militer Amerika atas tuduhan bertanggung jawab dalam beberapa serangan teroris. Bagi Amerika, seseorang yang menjadi bagian atau mendukung Taliban atau kekuatan Al-Qaeda atau kekuatan terkait yang terlibat permusuhan dengan Amerika Serikat atau mitra koalisinya dianggap sebagai kombatan atau musuh. Peristiwa tersebut sangat mengancam integrasi nasional di berbagai bidang karena teroris menyebabkan trauma serta ketakutan bagi masyarakat. Selain itu juga, teroris dapat menyebabkan timbulnya perasaan curiga terhadap suatu kelompok tertentu. Hal ini akan berdampak bagi proses persatuan dan kesatuan yang terhambat. Sekian dari saya, terima kasih.